Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali Pendeta Korinus Abraham bersama saudara dalam sesi menyapa dari Tomorrow Church Tos yang ada. Kita buka 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Kita baca ayatnya yang pertama. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26, kita baca ayatnya yang pertama. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkannya dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan lain-lain di wilayah Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan juga terhadap orang Meumim. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Seorang anak muda berusia 16 tahun. Dia diangkat menjadi raja sebagai pewaris daripada kerajaan Amasya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita baca di sini bahwa ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dia lakukannya Amasya ayahnya. Ayat 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, saudaraku. Kita lihat, saudaraku, seorang muda berhasil, sukses, hidup benar, saudaraku. Selain dia melihat perbuatan tingkah laku, saudaraku, ayahnya Amasya, tapi juga, saudaraku, jangan lupakan bahwa ada seorang nabi, ada seorang imam, saudaraku, yang mengajarnya. Siapa dia itu? Itu Zakaria. Zakaria, saudaraku, mengajarnya untuk satu, takut akan Tuhan, takut akan Allah, dan supaya hidupnya ia selalu mencari Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Bimbingan seorang, saudaraku, imam, bimbingan saudaraku seorang gembala, bimbingan saudaraku seorang yang menjadi mentor saudaraku dalam kehidupan kita itu sangat penting, mempengaruhi saudaraku segala sesuatunya. Kalau saudara tanpa seorang imam, tanpa seorang gembala saudaraku, kita akan mudah saudara menyatakan jati diri kita, siapa sesungguhnya kita. Kita baca saudaraku ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang, dan bersama-sama 880 imam Tuhan, orang-orang yang keras, yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskannya yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya, dan di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Ketika saudaraku Imam Zakaria, saudara kasih Tuhan, tidak lagi saudaraku ada dalam kehidupan Uzia, saudaraku, maka dia saudara berubah setia. Dia menjadi tinggi hati, saudaraku. Dia merasa dialah segala-galanya, dan semuanya itu terjadi karena dia, saudaraku. Dan dia mulai membawa, saudaraku, masuk ke dalam mezbah dikatakan, dan dia memasuki bait Tuhan, dan dia membakar ukupan, saudaraku. Hal itu hanya boleh dilakukan
oleh imam-imam besar, saudaraku. Tetapi dia telah melanggarnya. Nah, saudara Tuhan, puji Tuhan, saudaraku, ada seorang imam dengan, saudaraku, 80 imam yang lain, saudaraku, yang dikatakan adalah orang-orang, saudaraku, yang tegas. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Boleh atau tidak, saudara Tuhan. Dan saudara Tuhan, imam ini, saudaraku, Imam Azaria, saudara Tuhan, menghampiri dia, saudaraku. Dikatakan di sini bahwa Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Saudara Tuhan, kita lihat di sini. Imam Azaria, saudaraku, tetap melakukan apa yang harus dilakukan. Perkataan, saudaraku, kasihan mengingatkan Raja Uzia bahwa engkau tidak layak, engkau tidak patut. Ini bukan bagianmu, ini bagian daripada imam. Karena itulah ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, saudara Tuhan, ketika, saudaraku, Uzia ditegur oleh Imam Azaria, saudaraku, dan 80 saudara Tuhan pengikut-pengikutnya, saudaraku, imam-imam yang tegas, menyampaikan semua itu kepada Uzia, saudaraku. Dia marah, saudaraku. Dan dikatakan bahwa dia, saudara Tuhan, mengingatkan bahwa dia adalah raja. Tetapi, saudaraku, kita lihat sini, alat, saudaraku, tidak bisa dipermainkan. Apa yang dilakukan oleh Uzia, saudaraku, adalah merupakan satu pelanggaran yang vital, saudaraku. Dan saat itu juga Uzia, saudaraku, menderita kusta. Kusta, saudara Tuhan, saat itu adalah sesuatu penyakit, saudaraku, yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh seseorang. Tetapi mari, saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Inti daripada kesimpulan daripada renungan pada pagi hari ini adalah bahwa kita perlu seorang imam. Kita perlu, saudaraku, seorang gembala. Kita perlu, saudara Tuhan, orang-orang yang mengingatkan kita apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang baik bisa dijalankan atau apa yang tidak bisa dijalankan, saudaraku. Ingat, Tuhan itu, saudara Tuhan, menghargai apabila, saudaraku, kita dengar-dengaran. Kita, saudara Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bila melalui semua ini, nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan ingatkan kami, Tuhan, bahwa hidup kami, Tuhan, adalah daripada Tuhan adanya. Semua posisi kedudukan kami juga adalah Tuhan adanya. Dan kami tahu, Tuhan, kami bisa menerima semua itu. Kami bisa memiliki semua itu. Kami bisa menduduki jabatan yang ada. Bukan karena kepandaian kami, tapi karena Tuhan dengan semua Tuhan Yesus yang Tuhan sudah lakukan, berikan kepada kami semua yang ada. Bila Tuhan Yesus, Tuhan tolong agar Tuhan doa hamba-Mu untuk umat-umat tebusan-Mu, untuk penebusan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau juga menyediakan Tuhan Yesus semua firman-Mu untuk mereka dengar, untuk mereka tanamkan, untuk mereka renungkan, dan untuk mereka lakukan, sehingga Tuhan Yesus tidak melanggar, Tuhan, ketentuan-ketentuan firman Tuhan. Dan mari Tuhan, tolong semuanya, berkati umat-umat-Mu, sertai mereka, lindungi dan kuasai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.